Asli. Gue ngeliat mukanya rusak coy. Dia Rusak terbang. parah. Iya, dia terbang ngejar gue. Itu asli, nggak bohong gue. Gue sampai teriak-teriakan. Nggak nangis dia, nggak ketawa tuh. Jadi kayak cekikikan gimana sih? Gitu bukan? Apaan sih Dre, anjing lu. Berisik doang lu, setan. Assalamualaikum. Kita temenin Adit dan Andre nih. Jangan lupa subscribe. Hah? Ngobrol nih? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, gitu warahmatullahi dong. wabarakatuh. Disaut gitu sebagai umat muslim yang bener gitu. Pasti disaut kalau ada orang ngucapin salam. Iya pasti dong. Kabar lu gimana nih? Alhamdulillah sih. Lu nggak mau nanya gue pakai masker kenapa? Iya, kenapa lu pakai masker? Ya tanya dulu dong makanya. Ya, masa harus kenapa, Di? masa harus gue pancing juga sih? Lu semenjak gagal nikah ini Anjing gue kudu butuh ini banget anjir. Kudu lembut banget kalau ngomong sama lu. Aneh gua. Ya, Asli. ya intinya gitulah. Kabar gue alhamdulillah baik sampai sekarang. Masih seperti ini, masih menjalani hidup seperti biasa. Alhamdulillah. Tapi ya agak berat sih. Tapi ngomong-ngomong podcast kita yang pertama kemarin Kenapa? asik juga sih, banyak juga yang ini yang Berapa sih view-nya emang? 200 200. 200 perak masih perak. Ya tapi nggak apa-apa. Tapi kita Ya. nggak mengalahkan. Berjalan dengan waktu lah nantilah. Ya tapi kita agak di atas lah. Tapi lu kayaknya kalau mau cepet naik gitu lu harus deket sama Ivan Gunawan dulu kayaknya. Kenapa harus yang tar lu? Apaan tuh? Oh enggak. Gua rada parno anjing. Kenapa emang? Gak tahu tadi gua denger apa ya. Enggak ya. Sesuai dengan tema sekarang ini. Ya temanya apa? Kita akan membawakan salah satu pengalaman mistis. Enggak. Tar dulu. Kenapa harus kayak gitu anjing? Pembukaannya harus biar Enggak. hadir. Enggak harus kayak gitu bangsat. Aing saha. Gitu harus kayak gitu dong Dre, Bukan. anjing. Jangan bikin malu bangsat. Tolong dong. Udah. Hah? Udah. Kenapa? Tolong dong itu yang di belakang jangan ngomong. Kan kedengeran ini. Oh, Ya kalau diskusi di dalam jangan di dia mau luar. podcast juga kayaknya. Pengen diajak gue. Yang lu gituin bos itu lu. Oh astagfirullahaladzim ya Allah. Nih, lihat nih. Apaan sih? Apa? Dia nunjuk. Ih. Ini. Dit. Ayolah. Ini sesuai nih dengan tema sekarang ini. Kita Temanya akan Enggak, menceritakan dulu. Temanya apa tadi? itu, menceritakan tentang hal mistis Mistis. atau cerita. Kata orang sekarang hantu. Tolong diedit ya. Itu. Gak usah dimasukin yang kayak gitu-gitu lah, Mas. Aduh. Enggak terlalu penting gitu dalam apa gitu. Kepake juga enggak. Berisik setan. Enak banget. Nggak, gue setiap ada podcast 2 minuman begini Dit. Ya, tapi kan ini kan Maklumin no lah, zero. Tapi ini kan nggak memabukkan Ya, ya. biasanya kalau gue tahu ya. biasanya gue nih kalau ini lapar gitu gue pasti minum air putih terus gitu, air putih, sabar podcast gue naik gitu. Amin. Tapi kan lu nggak gitu, Ndre. Orang masih suka gue beliin makanan. Iya, alhamdulillah sih. Bukan ada air temen. putih juga. Lu jangan ngomong kayak gitu. Iya benar-benar. Kadang. Iya tadi. Iya dong, endorse Iya, dari endorse. Alpa dekat rumah. Yang beliin juga bukan kita sih. Alhamdulillah hari ini nggak nombok. Alhamdulillah. Dan ini promo ya si Andre. Harusnya belinya Rattler tapi belinya ini Blon. Gue kata abangnya gitu tadi, gue heran. Kang biasanya yang putih gitu kan, yang kuning. Iya. Ya, tuh Kang, nih. enggak Kang. Gue lihat di situ promo soalnya. Makanya gue ambil 4. Ya, lu jangan ngambil promonya dong. Kalau ada bos, lu malu-maluin bos aja lu. Ya maaf Pak Sigit. Gak usah disebut namanya. Takutnya ini. Apa? Yaudah kita lanjut masuk ke dalam. Tema hari ini adalah. Kan udah tadi. Oh iya. Gak usah terlalu menggebu-gebu. Kenapa sih Ndre? Kenapa Sorry. gak harus kayak gitu. Dengan pembawaan yang biasa aja gitu.
orang-orang tuh udah bisa ngerti, Ndre. Tapi tar dulu deh, ini kok ada suara-suara apa gitu Aneh dari kan tadi? ya, aneh ya. Aneh, udah ke bawah nih, ke bawah nih. Ke bawah nih. Enggak ya? Ke bawah nih. Kalau kata Enggak, gue sih, suaranya kayak double tau. Tuh, suara gua doang tapi ya. wah. Jangan-jangan. Ya nggak tahu ya. Ini gue. Nah, sekarang aman. Aman. Siapa yang ngeganggu ini? Tadi mati sempat nih, bro. Sumpah tadi mati, nggak bohong gua. Sumpah mati tadi, Dit. Gua nggak bohong. Ini aneh. Gimana? Udah ya, lanjut. Udah lanjut aja. Yuk, bismillah aja. Ya. Kan gue bilang tadi, makanya lu gak usah yang aneh-aneh. Enggak, gue tadi cuman pengen apa? Awalnya tuh pengen enak gitu dilihat orang gitu. Malah jadinya mati mic gua. Ya sama mic gue juga mati. Makanya lu jangan terlalu heboh. Pelan-pelan. Bukan masalah teknis loh. Apa ini tuh? Mati. Emang mati, Bos? Mati. Anjir. Pas gue buka. Ntar lama-lama gue pukul lu, Ndre. Anjrit. Jalan terus. Hah? Padahal jalan terus. Sumpah demi apa? Lah. Allahu Akbar. Tuh kan gue bilang apa, Dit, Ndre? ngerokok dulu, Dit. Ini Mbah udah ini nih. Aduh. Coba Korek-korek, Bos. dudut. Udah manggilmu. Allah. Ndre, Astagfirullahaladzim. sumpah Ndre, anjing bikin malu lu, Bang. Enggak. Jangan kayak gitu. Kan gue bilang dari awal jangan kayak gitu. Tolong. Enggak serius tadi ini mati. Enggak, tadi sumpah ya ini mati ya guys. Enggak bohong gua. Ini bukan rekayasa, tidak ada dibuat-buat. Nggak Ini ada, seperti bener, ini bener, adanya. ini bener. Enggak beneran tapi mati. Di Sumpah. sini tadi enggak ada orang. Yang satu di sono, Mas Rizky, Pak Sigit di sono. Nggak jadi ada yang nyentuh, nggak ada nggak nyentuh. Terus tidak mahal. Nah, dan mahal. Dan ya. alatnya juga Mahal. itu. Apa sih? Udah Yang deh, digrogot. udah. Apaan sih? Gue gak bisa ngebalikinnya kalau kayak gitu. Ya udah, balik lagi yuk. Lu, Aduh. Andre, apaan sih lu? Ya, balik lagi ke tema kita hari ini kan cerita tentang horor ya. Nah, Gue mau nanya dulu sama lu. Sebelumnya gue mau nanya dulu sama lu. Pernah punya cerita atau pengalaman apa selama hidup lu tentang horor? Gua sih pernah gua itu Enggak, ini serius ya, jangan bercanda. beneran. Anjing. Ini Lu kalau ditanya kagak bercanda beneran, anjing. kagak beneran. Ini bener serius nih, guys. Aduh. Tuh, udah. Itu gua ceritanya. itu waktu kan ini rumah gua kampung itu di kampung di Padang, di Si Junjung. Halo Si Junjung. Ya sebenarnya lu aslinya mana sih? Pas Si Junjung lah, gua lahir di Si Junjung, Tapi katanya lu Bandung. Padang. Ya, tapi kan ibu bapak gua Bandung. Jadi ini gimana sih nanya alamat apa Oh, iya. cerita horor nih? Ya kan nggak, ya orang basa-basi mah ngapa sih, nggak boleh amat. Nah, Ya lanjut. sambung lagi. Itu gua kelas, kalau nggak salah gua kelas 4 SD. Itu kan di rumah gua tuh WC-nya tuh masih di belakang rumah. Sendiri gitu. Sendiri. Ya sendiri lah anjir. Enggak, namanya maksudnya kalau ya mau misah. Maksudnya kan kalau yang di Iya. kampung-kampung gitu kan, ya kayak rumah sekarang kan nyatu sama rumah. Nah, benar di dalam. Kadang Kalau- juga ada di dalam kamar kan. Kalau Iya. di tempat gue itu Berarti misah kan sama Misah. rumah utama. misalkan di sini berapa kilometer? Berapa meter? Dong. Ya. Terus? Nah, gua itu sekitar gua kebelet dong. Itu sekitar jam 1-an deh. Jam 1 apa? Jam 1 malam. Itu kebelet gua. Kebelet apa? Kebelet empuk. Nah, ya jelaskan kalau kayak gitu. Gua kebelet. Terus gua biasanya bawa korek sama bawa obat nyamuk karena banyak nyamuk banget. Di kamar mandi lo? Iya, waktu itu obat nyamuknya 3 roda. Tuh, gak usah disebut. Oh ya, dong. sorry. Udah dong, Dre. 3 Ayo, roda serius. yang ada warna-warni itu warna biru itu Iya, warna ungu, paham paham gua. kan? Ha-ha. Warna merah. Dulu gue juga make waktu di mana. Iya. Terus? Itu terus Minum dulu ah. nggak jadi mistis dong. Tapi serius, Lanjut. pas di situ gua melihat ada kayak bayangan api gitu, api terbang warna agak kebiruan gitu, biru putih. Biru putih. Iya, terbang gitu aja udah. Tapi gue lumayan lama gitu ngelihatnya, sekitar 10 detikan lah. Setahu gua ya, kalau yang kayak gitu ya,
setahu gue ya. Sorry nih kalau gue salah atau koreksi kalau gue salah. Kalau yang kayak gitu biasanya nih, ini biasanya Ndre, antara ada santet, bener ya, telu. Oh yang kayak Atau- gitu-gituan lah ya. Atau Banaspati. Banaspati itu, tapi kan kalau Banaspati itu, aduh takut gue sebenarnya kalau diomongin. Maksudnya dia itu emang bentuknya bola dan api gitu. Cuman Terbang kalau gitu, warna- terbang. Iya, Yang iya. seperti yang gue lihat itu dong berarti. Ya, tapi gua Tapi nggak tahu beneran ya kalau itu beneran pengalaman gue itu yang pertama. Dan gue langsung anjir kata gue, apaan? Itu Corona. itu doang. Enggak, gue gak mau nanggepin yang itulah anjir. Gue kadang suka kesel deh bang sama dia nih. Tolong dong dikat yang itu ya. Gue pengen ngomong kasar nih. Udah deh, serius deh. Ya gitu. Itu doang? Iya. Nggak ada lagi. Gue ada dua. Gue ngeliat seumur hidup gue dua. Berapa kali? 2 kali berarti. Dua kali gue ngeliat itu jelas banget gue lihat. Itu sekitar kelas 4 SD gue. Yang kedua. Yang kedua itu gue waktu itu kan ada ini nih di kampung tuh kayak pasar malam gitu. Nah, Pasar malam itu kebetulan di sebelah makam. Ini makam nih. Ini makam misalkan ini makam. Ini pasar malam. ya emang rata-rata kan yang dipakai di pasar malam itu kan tanah Tapi kosong. tanah kosong ya benar. Tanah kosong itu luas banget tanahnya. Iya. Terus Gua jemput adek gua cewek itu dua orang naik apa? naik motor gua sendiri tuh kan dari rumah suruh ibu gua jemput katanya. Jemput terus di sepi tuh nggak ada orang, Sama sekali. nggak ada orang sama sekali namanya Maksudnya kampung. Iya. Maksudnya di gua perjalanan ya di gitu. perjalanan itu Oh. gua sepi banget. Terus gua ngelihat ini bener demi gua nih. Gua ngelihat melintas dia Apanya? itu putih. Ya biasa aja kan ngomongnya bisa. Kagak itu beneran sumpah. Putih. Gue langsung cerita ke yang orang bisa lah gitu katanya. Terus? Lu mau sakit katanya gitu katanya bilang. Maksudnya mau sakit gimana? Emang Lu mau jatuh sakit gitu katanya. Kalau ngelihat begituan. Emang begitu ya? Iya katanya. Iya, Gua emang kan gua- katanya, tapi gue alhamdulillah sih sehat. Tapi sebenarnya gini ya, yang gue tahu juga emang katanya kalau kita ngelihat itu pasti langsung demam. Karena mungkin kaget atau apa gitu. Gue gak ngerti ya. Cuman emang katanya gitu. Katanya. Tapi ini cerita pengalaman gue ya. Lu kan udah nih. Lu nanya gue dong. Pengen banget ditanya. Enggak ada, gue cerita sendiri lah kalau kayak gitu. Gue juga pernah Andre ngalamin yang. Ya lo gimana nih? Tapi itu belum habis tuh Dit. Ya udah lanjut dulu deh. Kan gue dulu tadi. Ya udah Anjir, lanjut, ini gimana makanya. konsepnya nih bubarin aja lah ini. Anjir, Cerita. udah buruan. Enggak. Nah, itu kan kayak itu lumayan lama juga Dit itu gue lihat tuh. Maksudnya 15 detikan lah. Lumayan 15 detik lebih lah. dia terbang. Terbang bener-bener terbang. Anjir kata gua ngelihat pakai motor gua langsung aduh. Oh, gitu-gitu enggak? Enggak lah anjir. Gua langsung istighfar di situ. Berhenti dulu tuh gua tuh. Padahal sepi Dit. Dan ternyata ada emang di situ katanya. Ya di tempat-tempat, di setiap tempat tuh ada deh. Enggak, Pasti tapi di ada. situ katanya langganan. Kadang Maksudnya langganan apa? Langganan kadang ada muncul. orang yang diliatin berbentuk apa gitu Tapi di ngeri- kampung. Tapi ngeri juga berarti kampung lo. Wah, sangat. Tapi beneran sepi banget itu. Aduh. Sepi. Gue cerita gue malah kebanyakan diri karena rumah gue dari dulu di komplek ya, maksudnya ya di sekitar sini ya. Dan gue ngerasain itu setiap itu di rumah. Andre. Jadi cerita nih, gue cerita ya. Cerita dari awal nih ya, misalkan nih. Gue kelas berapa ya? Gue gara-gara minum ginian nih. Gue Terap tuh namanya terap. Goblok. apa sih Mang anjing? Odeng, Mang Oding. Tau, lagi aja Ikan hiu makan tomat. Goblok. lagi ajan enggak, ini gue mencerita. Jadi cerita pengalaman pertama gue tuh ngeliat gitu-gituan ya. Pengalaman pertama lu gimana? Sakit pinggang gua anjir. Iya sama, mungkin karena perut gue udah nggak ini kali ya. Jadi tuh pertama kali Andre, gue itu di rumah. Di rumah lu yang mana nih? Rumah gue di sini. Yang di sebelah Bekasi sini. ini. Enggak, iya di sini. Oh, ini di sini.
Terus jadi ceritanya itu kan gua itu kan gua itu 3 bersaudara. Lagi bersaudara. Yang satu yang Nisa itu ya. Gak usah dibahas tolong lah. Cantik Tolong banget itu adanya sumpah. Aku ingin menikahinya. Tolong dikat dong anjir. Udah lah. Nggak serius Restui aku Bemo. Bang. Bemo kan ade lo ya kan? Iya. Jadi gue 3 bersaudara kan di rumah. Nyokap gue tuh kerja, bokap gue kerja kan. Wah. Terus udah gitu, ini cerita pengalaman gue ya. Pertama kali ya. Ini gue beneran sumpah demi apapun gue nggak bohong. Jadi ini maghrib deh ceritanya. Maghrib lu keluar. Enggak. Jadi ceritanya maghrib itu ya kan yang namanya pintu nih kayak gini nih, pintu ini nih. Kan kebuka kan. Karena setiap sore kan pasti dibuka kan. Biar ada angin masuk gitu atau segala macem kan. Terus di depan juga kan ada burung, jadi harus diliatin kan. Terus udah gitu, gue pas maghrib mau nutup pintu. Ceritanya, gue jalan dari ruangan gini, dari sini nih, Dari misalnya ruang ada tempat tamu duduk. lah. Ya Ruang misalnya tamu. dari sini gue duduk. Terus Terus gue mau berdiri, terus gue mau nutup pintu, di pintu di sini percis kayak gini. Terus tiba-tiba itu gue ngelihat demi apapun itu dia tuh berdiri. bayangan putih masuk ke dalam rumah gue dan nabrak gue coy. Demi Allah. Itu mungkin yang disebut Apa? Enggak, gue nggak tahu ya itu apa ya. Cuman maksud gue itu dia beneran nabrak dan gue mental coy. saat itu lu ada pernah menyakiti cewek nggak? Apaan sih anjir? Apa hubungannya sih? Kagak, ini- Lama-lama gue pukul nih ya beneran. Kagak beneran. Ini ada salah kalau yang gue tahu gitu loh. Enggak ada hubungannya dong please. Ada. Enggak ada. Aduh Allah Akbar. Anjir si Andre ini bener-bener enggak ada hubungannya Andre. Tapi katanya sih itu santet dit kalau. Apaan sih Andre? Santet itu datangnya jam 12 sampai jam 4 subuh. Lu tahu jadwalnya? Goblok. Makanya lu belajar biar lu tahu. Jangan goblok. Gua kesel banget. Gua lama-lama. Terus Iya itu. Jadi tuh dia nabrak gua pertama kali dan gua ngerasa kayak itu saat pertama kali gua merasakan hal-hal gaib. Nah itu udah di situ. itu lu umur berapa tuh? SD gua kelas berapa? Kelas 5 kalau nggak salah deh. Kelas 5. Itu Itu lu gua asli lihat itu banget. pertama kali. Maksudnya iya gua ngeliat dan gua merasakan itu dia nabrak gua. Puk gitu langsung. Tapi lu berasa nggak? Gua Maksudnya berasa, gua mental Andre. Nyokap gua sampai nanya kenapa? mentalnya jauh nggak? Ya dari sini ya mental gitu sampai gue nabrak kursi. Makanya ditanya sama nyokap gue kenapa digituin. Gue bilang gue ceritain gue ditabrak giniin. Dan gue ngeliat abis dia nabrak gue dia keluar dari anjing gue merinding gak bohong. Dia keluar lagi gitu. Keluar Cepet. keluarnya truk langsung gitu. Iya. Dan abis itu pas pertama kali itu abis itu langsung banyak kejadian-kejadian. Lu yang bisa aneh. ngelihat gitu ya? Gue nggak gue dikatakan bisa ngelihat juga enggak juga Andre, karena gue nggak ngelihat wujudnya bener-bener tuh nggak dulu. Cuma putih doang itu dulu ya. Iya Putih. kayak sekelebatan gitu. Terus yang kedua nih gue lagi di atas motor gue tuh ditaruh di dalam Andre. Motor gue ditaruh di dalam. Jadi kan rumah gue lantai 2. Jadi dia tuh ditaruhnya di depan pintu. Dan kaca spionnya berarti kan ngarahnya ke kayak gini nih. Ya. Kayak gini Iya, kan ada ke atas gitu kan. Gua ngeliat di kaca spion ada selendang putih melayang coy. Allahu Akbar. Oh merinding tuh gua. Sumpah itu gua gak bohong. Selendang putih melayang itu naik ke atas. Sut gitu gua kejar. Lu Dan kejar? gak nemu. Iya. Gua kejar deh karena dulu mungkin karena gua nggak terlalu Rasa pengen taunya kan mungkin lu waktu iya itu masih dan gak kecil takut juga kan. Gue juga belum takut gitu. Udah tuh jadi gua suaranya berisik anjing di sini ya. brengsek. Nggak buat ngilangin nervous. Anjir gua kalau cerita begini gua ampun dah. Tapi berat badan gue tiba-tiba berat kenapa ya? Hadir. Allah. Tapi bener-bener ada di sini. Di mana-mana ada. Iya, gue tahu. Biasanya sih kalau yang diceritain gitu biasa datang. Dan gue juga heran setiap orang main ke sini pasti cerita kayak gitu. Kenapa? Ya kayak ade lu aja ke sini. Waktu Kenapa? itu nangis tiba-tiba. Kenapa? Tahu ngelihat apa tahu katanya ngelihat. Itu kok ngeliatin gua mulu? Lagi mabuk kali. Kagak beneran. Itu ade lu sadar banget dan gua tahu banget dia nangis. Lu ngapain nangis kata gua? Ada yang ngeliatin. Adik gue emang gitu deh. Si Bemo Tapi tuh emang begitu. Tapi emang ada mungkin ya. Ada maksudnya dia bisa ngelihat. gak tahu. Dari kemarin ya. Gue cerita ya. Gue cerita lagi ya. Gue ngelanjutin cerita yang tadi. Nanti gue terusin lagi yang ke Bemo. Jadi Bemo juga ada ceritanya lagi.
Nah ini cerita, nih abis dari rumah gue yang itu gue ngeliat itu pas sorenya. Dan lo tau gak apa, gue lagi mandi, tiba-tiba mesin cuci gue gerak-gerak sendiri coy. Itu real. Real itu, demi apapun gue gak bohong. Gue sampai teriak-teriakan coy. Dari situ gue mulai takut. Dari situ gue mulai takutnya. Tapi bukannya lu bisa ngebuang coy? Bego gue lah, yang namanya bocah SD mana ngerti sih gitu-gitu. Oh lu waktu itu dulu. Iya gue sekarang. Ya karena mungkin ini ya Andre, gue dulu kan berani, terus tiba-tiba dibikin kayak gitu jadi shock gue. Shock, bener-bener shock. Mungkin lo karena awal yang waktu itu lo yang ditabrak itu kali ya. Nah, maksudnya iya. Jadi lo bisa ngelihat semua. Nah mulai dari situ gue bukan gak bisa ngelihat ya. Mungkin gue karena gue diganggu kali ya. Lebih diganggu sih kalau gue mikirnya kayak gitu. Soalnya ini tuh ranahnya tuh udah beda Andre. Orang gue lagi mandi tiba-tiba mesin gue cuci gue bisa gerak sendiri. Dan geraknya nyala gak? Ya elah, gerak bukan gerak. Kalau dinyalain itu kan mesin cuci kan pasti muter kan. Ini mah digruk gitu. Demi apapun gue langsung teriak Andre. Teriak apa lo saat teriak itu? Ya karena anjir gitu enggak? Bukan. Enggak dong, enggak gitu. Hah? Itu dia kotor nyuci. Ya kali. Ya gue Mau gak cuci. tahu kali ya. Lu jangan kayak gitu lu. Biasanya lu datengin tau. Kayaknya iya kalau yang kayak gitu. Biasanya kalau sompral gitu biasanya didatengin deh. Gak bohong gua. Sompral. Beneran gue gak bohong. Gak bohong. Ini serius. Ini terus ada lagi cerita. Kalau gak salah itu pas gue ini. Jadi pas gue udah pas SMP itu, gue kan udah gue bilang ya waktu itu gue nggak pernah, jarang pulang kan, karena gue tinggalnya kan di Jakarta kan, yang podcast pertama ya. Iya, Jakarta itu, gue tinggalnya di Jakarta, gue jadi di warnet mulu, ya kan, kerjaan gue di warnet. Jadi dulu itu gue sempet jaga warnet gitulah pas SMP. Pas SMP mau naik kelas 1, pas mau SMA lah gitu. Terus udah gitu pas gue lagi ini udah SMA ding, kelas 1, gue inget banget. Terus tiba-tiba nih ya, nih gue udah di rumah nih. Jadi gak biasanya gue pulang malam jam 12 gitu ya. Jam 12 gue pulang nih. Ceritanya gue gak tahu kenapa gue pengen pulang. Udah gue pulang, temen gue di warnet sendiri. Dan udah gitu, itu sendiri dia uji nyali apa gimana? nggak tahu ya, kan emang tinggalnya di sono kan. Oh. Sebenarnya rumahnya itu dekat rumah gue, cuman dia nggak mau pulang. Cuman pas malam itu tuh gue tiba-tiba pengen banget pulang, tiba-tiba banget kan gitu. Gitu di rumah? Iya, gue tidur di rumah. Besok paginya teman gue datang coy. Teman gue datang, tahu nggak ngapain? Dia tiba-tiba datang ke rumah gue mukanya pucet banget. Iya, parah. orang masih hidup sampai sekarang. Gila sih. Itu pucat. Dia kayak keringat dingin gitu. Terus dia cerita sama gue, katanya gue kayak ketempelan nih katanya. Dari situ tuh gue udah mulai kayak, masa iya kata gue. Terus gue tanya sama bokap gue, ya gue sebut si Ange inian, Pak, apa namanya? Sange. Ange namanya. Oh Ange. Dipanggilnya Ange, emang anak sange gitu. Ange namanya Anggi. Namanya Anggi. Cowok itu. Dipanggil namanya Anggi. Ange. Dipanggilnya Ange, anak sange. Agak ini ya. Ya nggak tahu lah, biasa. Orangnya sange. Iya. Tuh, ya emang agak gitu orangnya. Terus udah gitu gue ngomong, terus pas Ange inian Pak kayaknya ketempelan segala macam. Ya udah sama bokap gue dikasih air, udah dibaca-bacain gitulah. Terus udah tuh. Bokap lu Islam kan? Ya Islam, Islam. Anjing gue Islam bangsat. Gue emang lu anjir. Udah terus udah gitu gue anterin dah tuh, gue kasih tuh airnya ke bokap gue. Gue kasih kok akhirnya gue kasih ke bokap gue. Akhirnya gue kasih ke teman gue itu, gue anterin pulang ke rumahnya. Cuman dari situ gue ada feeling kayak gini, nih si Ange kayaknya ketempelan di lantai 3 di warnet. Feeling gue gitu. Tapi tiba-tiba, di warnet itu ada sebelumnya ada ini nggak? Lu ngelihat kan, lu bisa ngelihat kan? gue nggak bisa ngeliat Dre, nggak bisa. Tapi merasakan lu bisa kali ya? Iya, kayak gitulah. Mungkin kayak keselebatan kayak gitu gue bisa lah gitu. Cuman ini kemarin, waktu itu gue ngerasanya tuh kayak temen gue tuh kayaknya ketempelan di sana. Akhirnya gue bawa coy, kan udah dibasuh nih pakai air dari bokap gue. Itu nggak mempan. Oke, udah tuh nggak mempan. Gue sempat mikir gimana ya caranya. Oke, akhirnya dengan kebodohan gue akhirnya gue bawalah ke lantai 3 lagi di warnet. Oh, lu pengen tahu gitu kali ya? Iya, mungkin dari situ ya. Akhirnya gue balikin lagi dong sono. Gue balikin. Gimana caranya ini bisa keluar? Oke lah. Pertama udah sampai di sana, yang
yang ini gue baru nyampe di tangga mau naik ke lantai 3 itu merinding, terus ada angin gitu kayak wush gitu. Angin. Iya, kayak nampar gue gimana sih? Ada angin tiba-tiba gitu ke gue. Itu serem sih. Terus pas gue masuk naik ke atas, gue anterin, gue dudukin. Ada di kamar kayak gitu kan. Si sangenya lu dudukin. Si Ange anjing bukan Ange. sange. Lu parah lu sama orang. Si Ange. Si angenya Dia tuh didudukin temen sama gua lu. tuh, gue dudukin di. Dudukin gini. Ya enggak di pangku dong anjing. Oh, di pangku. Enggak di pangku. Ada siapa? Bapak kayak datang enggak. Terus gua iniin, gua dudukin sambil gua giniin, "Nge, yang lu rasain apa?" Gua tanya gitu pertama kali. Ilustrasi gitu lah. Iya, yang lu rasain apa? Badan gua dingin dit katanya. Terus dia ngeliat ada mata di tembok gitu. Wah, Kenapa sih anjing? kagak, gua ngerasain ada mata di sini. Mata apa? Mata lu anjir. Garing. Mas, tolong dikat yang tadi itu garing ya. Kering banget sih, nggak masuk di gua. Terus udah gitu, udah nih, udah didudukin segala macem. Gua tanya kayak gitu, katanya ngeliat mata di tembok, kayak ngeliatin dia. Terus udah gitu, tiba-tiba dia ngomong kayak gini, "Dit, kau ini apa? Lantainya keluar ijo-ijo ya?" Gua kaget dong, anjing apaan nih dalam hati gua kan. Pas sampai kayak Itu gini. dalam hati lu Enggak. apa lu ngomong Enggak, langsung? gue ngomong kayak gitu. Nah, itu bukan berarti bukan dalam hati dong, itu ngomong dalam mulut gua gitu. Ya salah gue. Terus gue bilang, "Nih serius aja lu nge?" Gue gituin kan. Ya bener aja kata gue. Iya beneran, ini katanya keluar hijau. Masa dari sela-sela ubin keluar hijau-hijau Ndre? Dan gue gak ngeliat ya. Jumanji. Jumanji. Kan Jumanji dari tanah dari sini keluar. Iya tapi gak gitu bang. Banyakan nonton ini dia nih kayaknya. Iya gak tahu gue. Cuman ya, abis itu kan gue giniin, ya udah Andre, lu baca-baca, gue gituin. Lu apal kan kata gue, gue bercandain. Paling dia baca Pak Al-Fatihah paling dia. Iya, gue baca aja sebisa lu nge, gue gituin. Terus abis itu gue pegang ininya Andre, tekukan Andre, baru cuman gue giniin doang nih. Tek sambil gue baca-baca, dia kepanasan nih, nggak bohong gue. Berarti itu udah masuk ke dalam dia kayaknya. Tapi dia masih dalam Masih keadaan sadar. Itu dia gitu, cuman pas udah kepanasan gitu dia kayak melototin gue gitu, terus gitu panas gitu. Terus dia ngomong apa Kayak pas gitu, dia demi Allah, melototin lu? Udah terus dia diem. Terus dia kayak apa namanya, kayak lemes gitu, udah nggak ngomong gitu. Berarti Terus, itu udah keluar kali ya? enggak, belum keluar. Ada lagi? Cuman gua rasa tuh dia kayak cuman pura-pura doang, kayak udah gitu, udah berhenti dia tuh. Terus datanglah si Bemo sama ceweknya temen gua. Nah, Bemo itu adiknya, guys. Iya, Bemo tuh Adeknya namanya si Rizky Tio, dipanggilnya Bemo dari kecil. Nggak tahu gua kenapa gua panggil Bemo dari dulu. Gua aneh gua juga. Iya, aku juga aneh anjir. Ya udahlah, bodoh anjing. Ya terus datanglah tuh si Bemo sama Si cewek. ceweknya temen gue itu. Terus gini, lu tau gak baru pertama kali datang apa? Apaan? Takut anjing langsung. Pak, Soalnya udah lu gini, ceritain belum? Yang... Udah, terus dia ngeliat lagi, dia terus temen gue berdiri kan, duduk kan. Terus gue bilang, nge ini ini datang, gue gituin kan. Udah tuh. Terus dia berdiri, duduk ngeliatin ke gue lagi. Terus gue bilang, yang lo rasain apa lagi nih, gue gituin kan. Terus dia bilang kayak gini, Dit, itu matanya makin banyak katanya di tembok. Gitu, gue kaget dong, anjir. Gue giniin, terus gue ke tembok. Dan itu gue ngerasa kayak merinding. Tuh anjing, gue merinding lagi coy. Merinding semerinding-merindingnya pas gue gini, yang mana nge, yang mana. Matanya gue colok-colok gini, yang di dinding anjing. Mungkin itu juga yang bisa tuh terjadi yang nakut-nakutin lo kemarin. Dia hadir lagi di sini. Mana? Itu mata lu. Mana mata gue? Mata gue kenapa? Jarang. Bacot. Terus udah gitu, udah tuh kan apa namanya, dia tuh gue giniin lagi, udah nge lu istighfar segala macam, lu baca terus lama-kelamaan udah akhirnya gue udah kesel nih, gue udah capek banget kata gue, udahlah anjir gue udah kesel banget kan. Akhirnya tiba-tiba dengan kesotoyan gue gitu ya, karena gue sering nonton uka-uka dulu ya kan, sama yang di apa ini yang ya, membaikan tangan. iya sama ini. Akhirnya gue giniin apa dari sininya gue tarik ke atas, dari badan bawahnya gue tarik gitu. Cuman gue ngerasa itu berat coy, Berat gue banget. tarik ke atas gitu ya. Berarti Gue sambil baca-baca tuh, itu berat seberat-beratnya. Gue ngerasa banget sampai
tangan gue tuh pegel gitu. Terus pas udah gue keluarin gitu kan dia kayak ngelototin gue gitu kan, Iya. kayak marah gitu kan. Udah habis itu udah keluar. Set. Keluar Udah dia gitu. diam sediem-diemnya sampai keluar. Terus pas malamnya, jadi sebelah gue itu travel. Dan yang jaga travel itu temen kenal juga. Terus gue cerita, terus dia denger Ceritain lah. lagi. Jadi dia denger lah. Siapa yang cerita gitu gue nggak tahu lah ya. Dia bilang kayak gini, "Dit, emang lu ngeluarin si Ange gitu. Emang lu tuh dari mana bang?" Gue gituin kan. Kagak, soalnya biasanya lu kalau udah kayak gitu berbalik ke lu kalau lu nggak punya pegangan gitu. Tapi lu saat itu ada punya pegangan apa? Ya gue nggak tahu coy, gue nggak pernah, gue sumpah ya gue nggak pernah belajar apapun dulu itu. Tapi sekarang lu udah. Gue dulu sempat pernah belajar. Nih nanti ada ceritanya lagi. Iya. Slow Panjang. aja slow, masih panjang. Baterai aman kan bang ya? Aman. Jadi tuh ini cerita lagi ya. Sorry nih kalau kepanjangan, sorry guys. Ini agak membosankan sebenarnya. Tapi ini cerita real, gue nggak bohong. Dan ini yang gue rasain gue rasain sama sekali. Jadi tuh pas ini gue udah ke Makassar deh ceritanya. Ini gue ke Makassar. Ada lagi di Makassar. Ini di Makassar dan itu gue real banget, gue ngerasain coy. Ini bukan kaleng-kaleng lagi nih. Ini gue ngeliat langsung bentuknya. Oh, itu udah bentuknya. Bentuknya. Ini udah bentuk ya. Itu berbentuk apa tuh? Ini udah bentuk. Ini udah bentuk, bener-bener bentuk. Udah jadi tuh gitu ya? Iya. Jadi tuh gue lagi ngerokok. Biasanya kalau ngerokok dia takut biasanya. Enggak, jadi gini. Rumah gue itu di Makassar kayak gini deh. Ini rumah gue segini, sepetak gini. Tapi di sampingnya tuh kebon. Jadi itu kebon dan udah dipagerin. Jadi emang udah satu lingkungan sama rumah gue. Oh iya. Kayak gitu. Jadi ada tanah lebih lah gitu. Terus udah gitu gue lagi ngerokok nih di depan ceritanya. Lagi ngerokok. Lagi enak gitu tiba-tiba tuh kayak ada yang nih kan, jadi tuh lo pernah ngeliat kan yang rumput yang rimbun banget gitu. Ya kan? Iya. Itu tiba-tiba Andre, ini sumpah demi apapun gue nggak bohongnya. Itu nih tuh kan Andre, merinding. Oh, merinding dia guys. Merinding guys. Tuh, nggak bohong gue. Itu dia tiba-tiba tuh dia muncul depan muka. Nih ya kayak dari sini ke masih gitu. Tiba-tiba muncul gitu, terus hilang lagi. Itu bentuknya mukanya lu lihat nggak? Gua ngeliat asli. Gua nggak ngeliat muka ya, tapi gua ngeliat itu rambut Panjang pakai banget. baju putih ya. Sumpah nih gua masih merinding coy, gua bohong. Itu sumpah gua ngeliat bener-bener, dan itu habis itu langsung bau bangke coy. Bau sebau-baunya. Bau sebau-baunya. Gua ngomong langsung sama bokap gua. Dan itu bau bangke nggak hilang-hilang. Asli itu gua ngerasain itu pertama kali gua ngeliat. Itu kayak yang cewek deh. Ya cewek kayak rasa. Terus yang kedua, ini masih di lingkungan rumah gue juga. Dan Di Makassar. Iya, dan itu gue ceritanya habis dari warung malam. Gue mau beli rokok sama beli apa gitu ya, gue lupa. Gue naik motor, warungnya deket sih, tapi gue naik motor. Pak, jadi depan rumah gue itu masih rumah belum jadi, masih rumah dibangun. Jadi kan belum ada yang nempatin dan gelap kan. Jadi itu dulunya itu sawah. Bukan sawah sih, apa ya, rawa. Lebih ke rawa. Ditimbun Rawa-rawa kali ya. gitu. Ya rawa-rawa gitu. Ini dulu juga ini rawa. Iya, kalau Galaxy emang rawa dulu. Iya kan. Terus udah gitu Ndre, gue ngeliat itu karena gue mungkin yang namanya orang itu kan pasti di ujung mata lu sini tuh pasti masih bisa ngeliat Masih dong. bisa, ya, kan? Di tipis ujung lah. sini itu masih bisa ngeliat. Dan itu gue ngeliat tinggi Ndre. Tinggi, putih. Banget. Dan itu ya tinggi putih. Dan gue ngeliat banget. Dan gue langsung masukin motor ke dalam rumah. Berarti lu emang dari kecil udah bisa ngeliat. Ya gue Yang gak tahu. begitu-begituan. Gue itu antara bisa ngeliat atau gue diganggu Ndre. Itu aja sih. Lebih Mungkin tepatnya mungkin enggak, sebenarnya sih kan di mana-mana aja ada gitu kan. ya, tapi kenapa gue terus gitu loh. Ya karena lu bisa ngeliat. Tapi kalau dia itu misalkan diliatin manusia, katanya itu dia udah sakti. Maksud sih? Biasanya orang gitu. gue pernah sampai dimimpiin Ndre. Gue pernah dimimpiin, dan mimpiin itu bener-bener gue ngerasa kayak gue dikejar-kejar coy sama Kunti. Iya, sama Miss K. Biasa kalau diomongin gitu
biasanya datang deh, cuma jangan diomongin. Sama Miss K. Asli, gue ngeliat mukanya rusak coy. Dia Rusak terbang. parah. Iya, dia terbang ngejar gue. Itu asli, nggak bohong gue. Gue sampai teriak-teriakan. Nggak nangis dia, nggak ketawa tuh. Ya dia kayak cekikikan gimana sih? Gitu bukan? Apaan sih Andre, anjing lu, berisik doang lu, setan. Malah ngomongin setan. Iya, gue lupa. Iya itu, gue ngerasa tuh beneran kayak cerita apa emang kayak gini gitu ya bentuknya ya. Parah-parahnya gitu. Iya parah banget, itu parah sih. Nah, gue pulang kan akhirnya, gue di Makassar tuh 6 tahun apa ya kalau nggak salah ya. 6 tahun gue di Makassar, gue balik ke sini dengan cerita yang berbeda. Dek anjing ya. Dek. Udah. Udah bangsat, jangan. Tapi gue merasakan itu. Jangan deh, udah jangan deh. Lu jangan sompral please, ini masih siang. Maksud gue, tapi jangan ini juga lah gitu. Oke guys, itu tadi backsound dari ibu. Iya tuh, emang kampret si Andre. Apain sih begitu gituan nih? Nah, gue mau cerita lagi nih. Ini gue di sini lagi ya. Di mana? Di sini di Galaxy di Pulau Siri. Jadi ceritanya nih, ya gue kan emang suka nongkrong Malam gitu lah ya. Enggak ya, nongkrong dengan semua orang. Sampai pada akhirnya gue bertemu seseorang yang bisa. Oke. Yang bisa buat ya kayak hal-hal begitulah. Iya. Jadi orang jauh gitu. Hah? Terus iya. Jauh. Iya. Orang inilah gue ngerti lah ya. Ya cuman ya gue belajar lah dari dia. Anjing, gue ketusuk apaan sih nih? Hah? Tusuk ginian anjing, ini apaan? Wah, ini hadir nih kayaknya dia nih. Iya, terus lu tau gak apa Andre? Gue belajar gituan tuh, ini gue berubah coy. Imun. Keseharian gue tuh jadinya berubah. Bukan imun lo yang berubah. Ya enggak dong anjing. Ya enggak kayak gitu juga dong bangsa. Ya terus udah gitu. Dan anehnya Andre, lu tau gak? Ya. Kok muka gue gitu anjing? Ulang dong. Udah Ya, diulang lagi. Terus udah gitu, apa namanya? Gue belajar lah ceritanya nih. Belajar. Lu pelajarin lah gitu maksudnya Iya, yang gue dikasih inian lah. mantra-mantranya gitu lah. Baca-bacaannya. Buat tiap hari gue wiritin. Jadi tuh tiap hari gue Andre, itu gue pakai sarung, bawa tasbih kemana-mana. Gue jarang keluar. Gue tiap 5 waktu terus. 5 waktu tuh wiritan. apa lu? Sholat 5 waktu tuh nggak pernah putus. Wiritan terus sampai pada di titik di mana gue, lu tau nggak? Gue ngelihat itu ada yang jatuh. Pas gue lagi wiritan ya. Itu ada biru gitu jatuh di sejadah gue. Itu sumbernya apapun. Gue nggak bohong. Tapi jatuh. kok aneh maksudnya? Jatuh di Itu hal yang negatif atau positif menurut lu? Ya gue gak tahu ya. Cuman maksud gue gini. Ya itu dia jatuh di sejadah gue. Jatuh bener di depat lo sujud. Iya. Biru warnanya. Dan gue pegang begini. Gak ada wujudnya. Jadi terus gue cerita ke Yang bisa. temen gue yang bisa. Gitu. Ya gak tahu gue bisa. Ini kali bisa. bos. Aduh. Nah. Terus dia inian deh. Dia ngasih tahu gini pokoknya. Aduh anjing gue pedes kok. Habis makan apa sih? Kan pedas dia guys. Lu haus apa gimana? Kayak iklan Coca-Cola coy. Segerin aja. Terus ini Ndre, lu tau nggak yang diomongin dia apa katanya? Jangan dipegang dulu sebelum jadi bentuk wujud. Oh, Harusnya oke. gitu. Tapi lu mungkin nggak di saat itu lu nggak apa? Ya gue nggak tahu. Maksudnya coy. lu pengen tahu gitu, maksudnya langsung lu pegang gitu Iya, ya. langsung gue pegang. Langsung- Dan ternyata itu nggak ada apa-apa. Dan gue salahnya di situ. Jadi harusnya itu jangan dipegang dulu sebelum jadi wujud. Gitu. Gue nggak tahu itu jadinya apa. Jadinya apa kata? Siapa tahu kata- jadi. Ya gue nggak tahu jadinya batu atau apa kan. Kan lumayan bisa dipakai batu. Warnanya biru lagi. Blue sapphire. Wih. Kayaknya sih gitu. Iya. Tapi Terus itu beneran ya? itu beneran Dre. Dan itu gue ngerasa kayak
Itu selama itu gue kayak misalkan udah sholat 5 waktu wiritan, terus gue puasa segala macem, puasa mutih, gue pernah ngerasain puasa mutih itu. Nah, itu gue ngerasain Dre, yang namanya katanya ya, mungkin kalau lagi belajar gitu tuh suka digangguin, katanya badan lu masih wangi, belum apak. Jadi lu digangguin mulu. Dan itu Dre, gue digangguin sejadi-jadinya. Lu pernah gak sih Dre, lu ngerasain kayak lu duduk nih di ruangan kayak gini nih. Nih, lu duduk di ruangan kayak gini nih. Tapi tiba-tiba ada yang nongol palanya gitu. Itu mimpi apa enggak nih? Ini asli Dre, asli sejadi-jadinya. Itu Gua nggak wujud bohong. juga. Iya, pala muncul coy. Ya, mungkin depan rumah gue waktu itu, bukan depan rumah. Gue waktu itu nongkrong di pos satpam gitulah. Gue biasa anak-anak nongkrongan di situ kan. Lo tau nggak apa yang terjadi? Itu muncul gitu pala dari rumah di depan itu, muncul kepala gitu, twing, kayak gini, gitu. Gitu doang. Iya. Itu rambut panjang. Lo tau kayak setan Bali gak sih? Kayak leak gitu, leak. Kayak gitu. Mungkin ini ya apa yang Kayak leak. gundul gitu ya. Enggak, kayak leak. Lo tau kan leak yang bertaring. Terus pakai ininya panjang gitu. Gua Panjang rambutnya apa? ya panjang rambutnya, terus taringnya panjang gitu. Gua ngeliat sendiri. Dre, kacamata lu buka dah. Anjir, gua kaget liat muka gua sendiri anjing, ini kacamata lu. Kenapa? Bangsat, mantul setan. Mungkin setan. Nggak tahu, nggak. Terus udah gitu dia di pas gue begini, gue ngeliat gitu kan, terus dia kayak Halo. turun lagi gitu, terus turun lagi, dan kejadiannya apa? Ini kaki lu, apa gue masa kaki gue ke atasin nih, ya ini telapak kaki lah, ini kaki kan, dari sini nih, ini nih kayak disundut rokok, itu demi Allah di sini nih kayak disundut rokok, panas banget, sepanas-panasnya, kayak disundut rokok gimana sih? Panas lah. Ini di sini doang tapi ini kaki Waktu lo. lu ngelihat itu begitu. Iya, abis itu selesai ngelihat, gue ngeliat ini di sini gue panas banget, sepanas-panasnya, gue nggak bohong. Di sini panas, udah gitu udah tuh gue bilang ini kenapa panas sih? Gue baca baca doa, terus udah gitu, udah tau nggak? Ini orang pakai celana, kalau misalkan ada angin ya, ini logikanya dipakai. Kalau ada angin, pasti yang namanya celana itu naik melorot. Bukan. Kalau ke bawah angin dia pasti kan ke kiri atau ke kanan. Iya kan? Kayak celana, lu pakai dulu berarti celana slebor gitu yang panjang. Iya, celana panjang. Yang gede gitu, yang cut bray. Ya pakai celana training lah gitu. Terus ini nggak ada angin, nggak ada apa deh. Celana gua itu goyang. Gini. Ini celana, ini misalkan celana ya, kan harusnya gini-gini dong. Iya. Sekalipun gua gerak ya, Iya. ini nggak, dia gini. Ke depan gitu. Iya, demi Allah. Itu begini, Dre. Itu kejadian aneh sih. Tapi anginnya nyedot. Gue Mungkin gak tahu ya. itu disedot gimana. Iya kali ya. Atau ada vacuum cleaner di depan gua gitu. Itu aneh nih. Gue langsung muntah di situ. Itu lu merasain pusing kali ya? Gak tahu. Enggak, gue gak ngerasa pusing. Mual, Dre. Iya. Jadi tuh gue dulu tuh emang rada ini, Dre. Rada stres. Rada sompral. Kok stres ya anjing? Gua gila dong kalau kayak gitu. Gue rada sompral, Dre. Gue orangnya karena gue belajar gitu, dan gue ngerasa kayak anjing, gue punya kekuatan apa gitu. Enggak kayak, mungkin di yang tadi itu, kembalian tadi itu lo waktu ditabrak itu kali, itu awalnya. ya itu nanti gue cerita. Gue mau cerita Itu ada sambungnya, ada semuanya. ada nanti itu. Terus udah gitu Dre, ini cerita berbeda dan cicak tuh. Dre, cerita ke sini nggak, Dre? Wah, lu takut cicak? Sumpah, Dre, itu. Cicak bukannya bagus? Bang, itu ada cicak, Bang. Bang, cicaknya ke sini anjing. Ya, dia takut cicak. Badan besar begini takut cicak, guys. Bangke. Jangan dong. Itu cicak di bawah kaki lu, Dre. Enggak apa-apa, biar. Hadir. Iya. Bahasa sorry guys, ada cicak guys. Gue geli, bukan Takut sama cicak anjir. Bukan takut, gue geli. Ih, Gue geli, bukan takut. Ya terus gue lanjut ya. Sorry guys, tadi ada cicak. udah sama cicak aja. Iya, terus juga nih. apa namanya? Aduh, gue takut anjing. Iya, terus ini cerita dengan ini berbeda ya. Cerita gue nongkrong.
lagi nongkrong nih. Aduh, Di rumah? Di luar, di dekat pos gua di sini. Itu kayaknya di situ juga gue ngeliat juga kayak Kayaknya di sini tuh emang katanya banyak deh. Tapi bukan di sini ya, maksudnya di sana no. Lu Yang kalau lurusan rumahnya masjid belakang yang waktu itu katanya di ini apa di atas apa lampu tuh apa tiang lampu tower lampu katanya waktu gerimis-gerimis ada yang nangis. Di mana? Itu di situ. Gua nggak tahu ya, cuman ya emang daerah sana, di daerah sana tuh kan emang depannya itu kan kayak apa ya? Kayak tanah. Dan emang isinya tuh pohon-pohon gede-gede gitu Iya sampai ditebang ujung. kali ya. Enggak. Nggak Dan ditebang. isinya emang katanya demitnya banyak. Demitnya banyak dan itu gua ngerasa gua lagi nongkrong sekitar jam 2 pagi. Gua nongkrong sama temen gue cuman bertiga. Itu Berdua kok, lah, itu Jut. kok hitam-hitam ya belakang lu? Usah yang aneh-aneh anjing. Enggak sumpah demi Allah nih gua nggak bohong. Lu lepas kacamata lu setan. Dek, lu jangan bercanda Dek. Dek, goblok. Lu ngapain Ya sih? gua bener. Dek, apaan sih? Tunggu. Dek, lu goblok, lu ngapain sih Dek? Dek, lu jangan kayak gitu-gitu nggak seru jadinya Enggak tapi beneran tadi ada ada ya udah biarin lah. Gak usah lu sebutin nama. Aduh, Dek. di sini ada cewek. Di mana? Di sini ada cewek ada anak kecil. Di mana? Di sini. Di sini ada cewek ada anak kecil ada bapak-bapak yang di atas Mana? pakai baju merah. Apanya? Ibu-ibu. Ibu-ibu pakai baju merah. Ya bohong. Tapi ini beneran. Bajunya merah Lu pernah dan itu dia sangat keganggu sama? sama gua karena gua 5 waktu. Alhamdulillah. Tapi ya biarin aja lah mereka kan. Dia mau pulang katanya, tapi nggak tahu Ya kasih kemana aja. pulang. Kasih ongkos aja. Nggak ini beneran anjir. Suruh pulang Ntar sendiri. dia ngeliatin. Ngeliatin siapa? Kok ada yang batuk aja. Itu si Pak Sikit. Tapi ini beneran di sini ada Ya udah nggak usah dibahas lah. laki-laki. Duh, kakek-kakek. Laki-laki duda. Udah pernah kawin 3 kali. Dia dong. Iya. Ya lanjut deh, gue pinjem dong. Gue jadi nggak slow lagi dah. Aman kan Pak? Dre, lu jangan kayak orang tolol lah Andre. Anjir, Ya gue malas banget nih sama dia nih. Enggak kayak gue ngeliat beneran di belakang lu. Dan Serius itu lu? hitam banget. Apa orang hutan? Wah lu kok ngejek gitu anjir. Astagfirullahaladzim, ya lu jangan lu. Harusnya permisi lu. Kok permisi kenapa emang gue sering di sini kok? Ya mungkin belum kenal sama lu. Gue berarti bener-bener. Allah. Mobil siapa tuh? Aduh mobil. Kok mobil berhenti sih? Mobil siapa tuh berhenti? Mau dijemput kapan gitu. Itu mobil siapa ya? Mas Sigit. Masih gitu sama siapa emang? Ini. Nyuci dia. Nyuci. Hmm. Lah orangnya suruh jalan kaki. Serius Mas? Oh iya. Tuh. Ini gue Enggak tapi beneran dit. Gua ngeliat ada hitam. kapan di mana? Barusan tadi gua beneran. Demi Allah. Udah dong udah masih siang nih. Enggak Kopi gua ngerokok enggak lu. tahu. Soalnya dari tadi itu udah aneh loh Ndre. Tiba-tiba Mika mati. Gue denger di sini ada suara. Gak lama Mika mati anjing. Itu udah aneh loh. Lu lagi sekarang lu jangan bercanda deh. Lu jangan ketempelan lagi. Astagfirullah. Udah yuk. Ya lanjut yuk. Lanjut dia udah enggak ngeliatin. Tapi kok berat ya belakang. Wah apa emang capek kali ya. Tapi beneran. Iya gue Tadi dia ngeliat doang. Gue ngerasa sih Ndre. Gue sampai ngerokok kan. Nggak tapi dia tadi ngeliat doang beneran. Ya udah terus balik Mungkin- lagi. Tuh Pengen. Pintu ketutup sendiri coy. apaan sih lu anjir lu. Ya terus nih Ndre gue lanjut ya. Terus dia ini Andre. Apa gue lagi jam sekitar Pas lu tadi kan lu banyak cerita gitu ya. Sebelum lu cerita kan motor warawiri. Selama lu cerita lu perhatiin deh, nggak ada motor lewat. nggak ada sepi emang. Malah aneh ya. Depannya ditutup kali ya.
Orang masih siang sih, udah nggak usah Bahasa. aja. Udah. Ini gue lanjut ya. Terus jadi dong gak enak nih anjir. Iya, jadi nggak enak hawanya ini. Jadi berat badan gue. Udah mau 1 jam. 1 jam dari mana sih? Cepet banget anjing. Menit kali 3. Berapa? Gak bosan nih penonton nih. Berapa? Tapi cerita gue masih panjang bang. Hah? Cerita gue masih panjang. Yaudah, pada intinya ya. Itu Pak Sigit mau masuk tuh. Lu kok napri kunci sih? Aneh gue mah. Mau. Ini beneran udah 40 menit bang. Udah 60 menit. Udah. Anjing cerita kayak gini aja 60 menit bangsat. 50 menit coy. Ya udahlah, pada intinya. Penonton bosan gak? Belum lah. Ngomong sendiri. Iya. Bang Sit, ya udah gue. Kayaknya dia masukkan aki-aki Oke gimana? yang di sini. Udah landai, udah dong. Ini udah nggak enak nih. Tapi beneran gue tadi ngeliat dan dia mungkin pengen hadir kali ya. Apa kita hadir ini di sini? Ya kita panggil. udah lanjut. Ada lagi nggak lo yang lebih serem? Ada. Nah coba sekali lagi. Ini cerita terakhir ya sebelum kita Sebelum ditutup. sebelum break ya. Sebelum break ya. Black. Ya udah, ada 2 cerita tapi gue cepetin. Intinya gini. Ini lagi mati lampu coy ceritanya. Terus? Dan gue keluar depan rumah gitu, ngelihat depan rumah aja gitu, gue iseng aja kayak nah gitu, kayak nggak sengaja gitu gue ngeliat apa gitu kan. Tiba-tiba ada suara di kanan gue tuh ngomong kayak gini. Gitu. Demi Allah gue langsung merinding. Abis itu lampunya nyala. Nyala udah gue langsung merinding, gue masuk aja ke dalam, udah bodo amat. Itu karena gue dulu udah terbiasa ya. Jadi kayak gitu. Udah jadi gue masa bodoh gitu. Terus di sini Itu seberapa? Gitu. iya. Itu di kuping sebelah kanan. Lengser wangi. Dek, anjing dek. Udah serius ini udah 60 menit. Satu lagi, gue punya cerita ini gue gak tahu ini serem atau enggak ya. Cuman ini cerita pengalaman nih. Gue pakai ginian juga nih. Gue pakai headset di rumah jam 11 malam coy. Di rumah sini. Handphone. Iya. Jadi ya gue habis ngapa ya? Gue habis ngapain ya? Gue bisa nonton YouTube apa habis? Iya gue bisa nonton YouTube. Terus? HP gue mati coy. Mati nih dalam keadaan mati. total. Demi Allah dalam keadaan mati total. Udah dong berarti gak ada suara dong. Rumah gue udah pada tidur semua. Tiba-tiba ada suara kayak gini. Halo. Di headset gue. Demi Allah. Itu cewek. Suara cewek. Demi Allah. Gue langsung halo. Tuh dek anjing dek. Tuh gue merinding dek. Halo. Gitu Iya. doang. Halo gitu. Terus enggak lo jawab? Iya, gue jawab dong. Halo. Gue kira Masih ada yang nyambung telepon Iya. atau apa kan? Itu enggak, Dek. Tuh, halo gitu. Aduh, anjing gue merinding, coy. Tapi Tidak. banyak banget ya. Maksudnya Iya, jadi tuh gini. Ini gue ngambil kesimpulannya. Jadi waktu itu gue pernah cerita sama salah satu Pak Ustadz. Orang bisa juga. Nah, ya kayak gitulah, udah terkenal juga lah. Dia bilang, gue cerita ke dia kayak gini, Pak Ustadz, gue ceritain dari awal sampai terakhir kayak gitu. Misalkan dari perjalanan gue kayak gini gitu. Dia cuman ngomong kayak gini. Cuman ngomong kayak gini ke gue. Kamu tuh bisa sebenarnya. Kamu tuh udah punya basicnya. Cuman kamu harus pelajarin lagi aja gitu. harus diasah. Iya, betul. Dan gue nggak pernah ngasah sampai sekarang. Akhirnya siapa? Si Bemo. Yang ngasah. Ya gue nggak tahu ya. Dia jadi parno anjing semalam, Dre. Ya Allah, ini baru semalam nih. Lebih parah lagi semalam. Semalam itu si Bemo gini kan tiba-tiba ada suara kayak gini. Enggak. Ada suara ada bau gitu di kamar bau. gua. Itu Iya. kali lu kencing depan. Enggak. Itu bau asap gitu kayak bau kebakar. Tiba-tiba si Bemo nunjuk ke atas. Itu apa yang terbang gitu. Bocah. Nggak bohong gue. Dan itu gue ngeliat sendiri. Dan itu terbang, Dre. Dulu lu lihat Iya. terbang beneran. Jadinya ke adik gue, tau gak lu? Jadi dia ngerasa mulu. Tapi lu ngelihat nggak itu terbang? Iya. Orang dia yang paling. Orang nih, Dre. Ada suara ketawa di kamar gue. Lu percaya gak ada suara ketawa di rumah gue? Padahal itu gak ada orang.
Enggak mas, itu sekitar jam 2 pagi coy. Ngapain orang ketawa jam 2 pagi dan ketawa cekikikan. Nah itu tadi yang tadi berarti. Nggak tahu deh gue ya. Yang biasa diceritain sama orang sini. Ada katanya, namanya Nia. Duh, lu dia bawa orang lagi nih ya. Kagak beneran namanya katanya gitu. Lu jangan sembarangan bawa nama orang, Dre. Nia tuh nama saudara gua. Maaf saudaranya Adit. Iya maaf ya. Udah ya. Ya udahlah ya. Oke. Karena udah 60 menit kita nggak berasa mau ngobrol kayak gini udah Iya. 60 menit. Aneh. Parah sih. deh. Tapi Padahal seru. ceritanya belum keluar semua sih. Cuman alhamdulillah. Part 2. Ada part 2-nya nanti kita. Kalau seru ya, kalau banyak penontonnya gue bikin part 2-nya. Lu jangan pegang-pegang Oh gua iya, kayak- sorry. Gue Ini. jadi agak takut sih, Dre. Biar ada temennya gitu ya. Iya. Padahal di belakang lu itu ada. Enggak dong. Ya sumpah nih kalau misalkan ya ini kalau misalkan rame kita bikin part 2-nya, atau kalau punya teman-teman semua yang punya cerita seram atau segala macam bisa Bisa di komen. komen aja, ceritain pengalamannya apa aja gitu. Nanti kita bacain. Nanti kita Kalau emang bacain. ada part 2-nya kita bacain. Benar. Gak apa-apa, seru. Kita seru-seruan aja di sini, ngobrol-ngobrol enak-enak. Enak-enak ya. Oke guys, kita tutup Ya. dulu. Ngobrol-ngobrol hari ini, ngobrol-ngobrol yang tidak penting tapi bermakna. Menyakitkan sih, dia aneh Menyakitkan banget sih. si Nia tadi. Apaan sih dia orang ngomongin setan kok bobo Nia sih? Namanya Udah dong. anjing. Ya udah tutup dong. Udah nggak seru nih. Oke, kita tutup dulu podcast. Bukan podcast, ngobrol ya. Ngobrol bareng Adit dan Andre hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur sama obrolan kita. Yang dan- banyak di rumah. Iya. Semoga makin tetap di rumah. Ya jaga kesehatannya semua, jangan sampai tetap sehat semua, jangan Amin. sampai ada yang sakit. Amin, supaya bisa nonton ngobrol kita terus. Oke, Oke. kita tutup podcast hari ini, guys. Astagfirullahaladzim. Tentang mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.